Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi akan kembali mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang wudhu, tayamum, dan mandi janabah atau mandi wajib. Jadi, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah wudhu. Wudhu atau al-wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Jenis air yang diperkenankan untuk berwudu antara lain yaitu air hujan, air sumur, air terjun, laut atau sungai, air dari lelehan salju atau es batu, air dari tangki besar atau kolam. Jenis air yang tidak diperkenankan. Sedangkan jenis air yang tidak diperkenankan yaitu air yang tidak bersih atau ada najis, air sari buah atau pohon, air yang telah berubah warna, rasa, dan bau dan menjadi pekat karena sesuatu telah direndam di dalamnya, atau air dengan jumlah sedikit atau kurang dari 1000 liter yang terkena sesuatu yang tidak bersih seperti urin, darah, atau minuman anggur, atau ada seekor binatang mati di dalamnya, atau air bekas wudhu. Air yang tersisa setelah binatang haram meminumnya seperti anjing, babi, atau binatang mangsa. Air yang tersisa oleh seseorang yang telah mabuk karena minuman keras. Hukum wudhu yaitu wajib. Hukum wudhu wajib apabila pelaksanaan wudhu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah, salat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudu untuk menyentuh Al-Quran menurut pendapat para ulama 4 mazhab adalah wajib. Berdasarkan salah satu dalam surah dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Selanjutnya sunnah wudu. Wudu bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini. Mengulangi wudu untuk setiap salat. Bagi setiap muslim untuk selalu tampil dengan wudu. Ketika hendak tidur dalam keadaan junub. Ketika mandi wajib. Ketika hendak mengulangi hubungan badan. Ketika marah. Ketika membaca Al-Quran. Ketika melantunkan azan dan iqamat. Ziarah ke makam Nabi Muhammad. Menyentuh kitab-kitab syar'i. Selanjutnya adapun syarat-syarat untuk berwudu antara lain beragama Islam, tidak berhadas besar, niat atau ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan Hanafiyah. Selanjutnya air yang digunakan harus tohur atau suci dan mensucikan, maka tidak sah berwudu dengan air yang najis. Tamyiz yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya ke air kulit. Jika seseorang selesai buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Yang disepakati ada beberapa perkara atau hal yang membatalkan sahnya wudu antara lain keluarnya sesuatu dari lubang kelamin dan anus berupa tinja, kencing, kentut, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, marsi, jima, haid, nifas, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar, hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila, memakan daging unta, dan menyentuh kawasan sekitar kemaluan, kubul, atau anus dubur dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Teman-teman, saya akan mempraktikkan tata cara berwudu yang sering dilakukan banyak orang atau orang awam dan yang benar dengan urutan-urutannya serta niatnya. Pertama, kita itu membaca basmalah, kemudian membasuh kedua tangan sampai bersih sebanyak 3 kali. Kemudian kita berkumur atau membasuh mulut sebanyak 3 kali.
Kemudian dengan niatnya kita mengambil air dengan niat nawaitul wudu'a li rafa'il hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Selanjutnya tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Kemudian dari ujung rambut sampai ke belakang sebanyak 3 kali. Kemudian telinga sebanyak 3 kali. Dan dari kaki kanan sampai ke tumit kita bersihkan sebanyak 3 kali. Begitupun juga dengan kaki kiri. Selanjutnya setelah kita berwudu, kita disunahkan membaca doa setelah wudu, yaitu seperti yang dikatakan. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qasd wa al-tawajjuh atau maksud dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yaitu hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Tayamum itu diperbolehkan hanya bila tidak ada air yang cukup untuk wudhu atau mandi, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Tidak adanya alat untuk menimbah mendapatkan air meski airnya ada dalam sumur misalnya. Takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Kondisi yang sangat dingin dan persyaratan tertentu. Itu tadi merupakan syarat-syarat jika ingin melakukan tayamum. Selanjutnya kondisi tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan tertib dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan salat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu membaca basmalah, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. 3, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Sedangkan yang membatalkan tayamum juga ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu atau dan rida. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari Islam. Selain ketersediaan air yang melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum itu antara lain berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi belum masuk waktu salat. Bertayamum untuk salat hari raya ataupun untuk salat jenazah tidak diperbolehkan.
Saya akan mencoba mempraktikkan tata cara tayamum yang biasa dilakukan orang-orang yang benar dan dengan niatnya. Yang pertama, dengan membaca basmalah. Anggap saja di sini debu atau tanah yang bersih dari hadas atau najis. Kita pertama menempelkan jari tangan seperti ini. Kemudian kita ambil debu tersebut. Kemudian kita buang dengan cara begini. Atau kita tiup karena itu sunnah. Kemudian dengan niat, nawaitu tayammuma listibahati sholati farda lillahi ta'ala. Kita akan mengusapkan ke muka secara keseluruhan. Setelah itu kita kembali mengambil debu yang lain seperti ini. Kemudian kita tiup dan kita mulai dari tangan kanan ke punggung telapak tangan kanan. Kemudian kita usapkan sampai ke siku. Kembali lagi naik ke atas untuk menutupi dan sampai ke ujung jempol. Kemudian begitupun dengan tangan kiri. Lanjutkan sampai di siku. Sampai ke ujung jempol. Cukup lakukan 1 kali saja dengan niat seperti itu. Terima kasih. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang mandi wajib. Di sini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen pengajar karena saya tidak bisa mempraktikkan mandi wajib karena berhubung saya sedang sakit sehingga saya tidak bisa mandi untuk sekarang ini. Jadi saya akan hanya menjelaskan tata caranya serta menjelaskan pengertian dari mandi wajib tersebut. Mandi wajib atau biasa disebut mandi besar atau mandi janabah dalam bahasa Arab adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hal itu adalah pengertian dalam syariat Islam. Arti al-ghusl secara etimologi adalah menuangkan air pada sesuatu. Syarat sah mandi wajib yaitu sebagai pembeda mandi biasa dengan mandi wajib. Wajib perbedaannya terletak pada niatnya. Yang kedua, rukun mandi wajib. Untuk melakukan mandi wajib atau mandi janabah, maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun pokok di antaranya, yaitu mengguyur air ke seluruh badan, mengguyur kepala 3 kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi di atas, maka mandinya dianggap sudah sah dengan niat untuk mandi wajib atau al-ghuslu. Jika seseorang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Kemudian untuk berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan menggosok-gosok badan adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Tata cara mandi wajib yang sempurna yaitu ketika seseorang muslim melakukannya, maka akan membuat mandi wajib tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah 2 dalil, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah dan atau dengan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Kemudian menyela-nyela rambut dan mengguyur air pada keseluruh badan dimulai dari sisi kanan, setelah itu sisi kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan lafaz niat mandi wajib.
Jika mandi wajib disebabkan junub, mimpi basah, keluar mani, senggama, maka niat mandi besarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslah rilafa'il hadasi akbar minal janabati fardan lillahi ta'ala. Artinya dengan menyebutkan nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, jika mandi besarnya disebabkan karena haid, maka niat mandi besarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla rafi'il hadasil akbar minal haidi fardan lillahi ta'ala. Artinya dengan menyebutkan nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, jika mandi besarnya disebabkan karena nifas, maka niat mandi besarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafa'il hadasi akbaru minan nifasi fardal lillahi ta'ala. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tiga penyampaian, yaitu tentang wudhu, tayamum, dan mandi wajib atau tata cara bersuci. Di mandi wajib ini saya tidak menjelaskan dan mempraktekkannya secara langsung karena berhubung saya sakit, jadi saya tidak bisa mempraktekkan dengan cara mandi. Terima kasih.